Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya. Ayo kita berlatih 3.3 kegiatan 3.3 memahami bentuk penyajian fungsi. Di sini kita akan membahas ayo kita berlatih 3.3 ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Oke. Yang pertama, diketahui A himpunannya yang anggotanya 0149 dan B yang anggotanya 0123. A tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. B sajikan fungsi tersebut dengan diagram panah. Yang C sajikan fungsi tersebut dengan rumus. Yang D sajikan fungsi tersebut dengan tabel. Yang E sajikan fungsi tersebut dengan grafik. Ingat, relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi jika setiap anggota A hanya mempunyai satu pasang saja di B ya. Yang A, relasi yang mungkin merupakan fungsi dari A ke B adalah pangkat 2 dari, karena 0 pangkat 2 dari 0 ya. 1 pangkat 2 dari 1. 4 pangkat 2 dari 2. Maksudnya gimana ya? Gini nih, 4 pangkat 2 ya. Pangkat 2 itu seperti ini ya. Pangkat 2 dari 2 ya. Seperti itu. Selanjutnya 9 pangkat 2 dari 3. Maka kita akan membuat untuk yang B-nya ya, diagram panahnya. Kita buat daerah domain atau daerah asal dan daerah kodomain atau daerah kawan. Seperti itu. Selanjutnya kan kita tahu ya bahwa 0 ke 0 ya. 0 ke 0 ya. Setelah itu 1 ke 1 ya. 4 ke 2. 9 ke 3 dari sini ya, dari yang A seperti itu. Selanjutnya yang C, rumus untuk fungsinya. F0 sama dengan akar 0 sama dengan 0 ya. Untuk F1 sama dengan akar dari 1 sama dengan 1. Untuk F4 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Untuk F9 sama dengan akar 9 sama dengan 3 ya. Nah, untuk rumus dari relasi tersebut adalah fx sama dengan akar dari x dengan x anggota dari himpunan A ya. Dari himpunan A seperti itu. Jadi, yang si x ini nantinya yang dimasukkan adalah yang si A-nya menghasilkan himpunan si B-nya seperti itu. Tapi tidak semuanya ya, tetapi ada anggota tertentu saja. Untuk selanjutnya yang D, sajikan fungsi tersebut dengan tabel. Kita buat tabelnya ya, ada A, ada B. 0 ke 0 ya, bener ya. 0 ke 0, 1 ke 1, 4 ke 3, 4 ke 2 ya maksudnya. 9 ke 3, seperti itu. Ini untuk yang D ya. Selanjutnya yang E. Kita udah mendapatkan tabelnya seperti ini. Kita menggunakan tabel ini untuk membuat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini ya. 0, 1 ke 1 benar ya. 4 ke 2 benar. 9 ke 3. Oke, benar ya. Maka kita hubungkan titiknya seperti ini ya, garisnya. Selanjutnya, 2, suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x min 2 dengan daerah asal adalah himpunan A yang anggotanya min 2, min 1, 0, 1, 2. A, tentukanlah daerah hasil atau range dari suatu fungsi fx sama dengan 3x min 2. Yang B, tentukanlah letak titik tersebut pada koordinat kartesius. Yang C, gambarlah suatu garis yang melalui titik tersebut. Untuk daerah hasil atau range, fx sama dengan 3x min 2. Lalu kita masukkan x-nya. Misalkan x-nya min 2 ya. Pertama-tama min 2. Sama dengan 3 dikali min 2. Dikurang 2 ya. Jadi diganti x-nya ya. Menjadi min 2. Sama dengan min 6 min 2. Jadi f min 2 sama dengan min 8. Jadi titiknya min 2, min 8. Seperti itu. Sekarang kita coba min 1 ya. Min 1. F min 1 sama dengan 3 dikali min 1 dikurang 2. Maka min 3 min 2. Maka hasilnya min 5. Jadi titiknya min 1, min 5.
Sekarang kita F0 sama dengan 3 dikali 0 min 2. Maka hasilnya min 2. Titiknya 0, min 2. Sekarang untuk yang F1 sama dengan 3 dikali 1 min 2. Jadi 3 min 2 sama dengan 1 ya. Titiknya 1,1. Sekarang F2 sama dengan 3 dikali 2 min 2. Maka F2-nya sama dengan 4 ya. Titiknya jadi 2,4 seperti itu. Nah, untuk yang B, titik pada koordinat kartesius ya. Titik A-nya min 2, min 8, titik B-nya min 1, min 5, titik C-nya 0, min 2. Titik D-nya 1,1, titik E-nya 2,4. Nah, kita akan membuat gambarnya ya. Gambar yang untuk C-nya seperti ini. Jika dihubungkan seperti terlihat garis lurus ya. Oke, selanjutnya yang 3, daerah asal fungsi f dari x ke 4x min 3 adalah x di mana min 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 5, di mana x anggota himpunan dari R. Tentukan daerah hasilnya. Ini ada keterangannya, x anggota himpunan bilangan real ya. X anggota himpunan bagian dari bilangan real. Oke, pertama-tama kita lihat dulu min 4x-nya. Kita fokuskan min 4x ya. Karena di sini x doang, maka kita harus mengkalikannya ya. Jadi semua ruas ya dikalikan dengan 4. Jadi min 2 dikali 4, x dikali 4, 5 dikali 4. Maka min 8 kurang dari 4x kurang dari sama dengan 20. Seperti itu. Selanjutnya, ini udah 4x. Di sini udah 4x min 3. Berarti kurang min 3. Maka semua ruas dikurang min 3. Seperti itu. Min 8, min 3. Kurang dari 4x min 3. Kurang dari sama dengan 20 min 3. Maka min 11. Kurang dari 4x min 3. Kurang dari sama dengan 17. Jadi, fx-nya sama dengan 4x min 3. Nah, diganti ya, yang tengah-tengah ini menjadi fx ya. Jadi, x di mana min 11 kurang dari fx kurang dari sama dengan 17 ya kan? Diganti. Di mana y anggota bilangan real. Nah, y ini juga sama dengan fx ya. Seperti itu ya. Ini kalian bisa ganti juga menjadi fx ya. Oke. Batasnya berarti min 11 sampai 17 untuk hasilnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan ada fx sama dengan 4x min 3 ya. Jadi kita coba lagi masukkan f min 2. Ini kita coba-coba ya. Ntar kalian bisa mencobanya dari min 3 sampai berapa. Yang penting batasnya adalah min 11 sampai 17 untuk hasilnya. Berapakah hasil ini ya? Berarti f min 2 sama dengan 4 dikali min 2 kurang 3. Min 8 dikurang 3 min 11. Nah, untuk perlu diingatkan lagi, misalkan ini min 11 kurang dari x kurang dari sama dengan misalkan 13 ya. Misalkan seperti itu. Berarti nanti anggotanya adalah min 12 sama 13 karena ada sama dengannya di sini, kurang dari sama dengan, maka 13-nya ikut ya. Berbeda jika dia x min 11 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 13. Maka ntar anggotanya min 11, min 12, min 13. Jadi kalau tidak ada sama dengannya, berarti tidak usah dimasukkan. Berarti ini tidak ya. Yang ini tidak. Oke, selanjutnya kita coba lagi f min 1 sama dengan 4 dikali min 1 dikurang 3. Jadi hasilnya min 7. Nah, min 7 ini masih masuk ya. Jadi kita centrang seperti itu. Sekarang f0-nya sama dengan 4 dikali 0 dikurang 3. Jadi hasilnya min 3 ya. Masih termasuk juga. Oke, selanjutnya f1 sama dengan 4 dikali 1 dikurang 3. Maka 4 dikurang 3 sama dengan 1. Masih termasuk juga ya. Masih termasuk dalam batasannya. Seperti itu. Berarti f2 sama dengan 4 dikali 2 dikurang 3. Maka hasilnya 5. Masih termasuk juga ya. Selanjutnya kita coba lagi f3
sama dengan 4 dikali 3 dikurang 3. Sama dengan 12 dikurang 3 ya. Nah, kalau kalian bingung, ini kita buat dulu deh. Ini min 10, min 9, min 8, sampai dengan 17. Kalian ingat ya. Nanti kita akan berhenti kalau dia udah 17 atau enggak kurang gitu ya. Jadi sama dengan ini, kita lanjut lagi ya. 9 masih termasuk ya, karena ini batas kanannya itu 17. F4 sama dengan 4 dikali 4 min 3. Maka sama dengan 16 dikurang 3, hasilnya 13. Masih termasuk ya. Kita coba F5 sama dengan 4 dikali 5 dikurang 3. Maka 20 dikurang 3 sama dengan 17. Nah, ini masih termasuk. Berarti kemungkinan sudah sampai sini ya. Kalau kalian ngecek F6, maka akan melewati batas dari yang kanan ini, yaitu 17. Seperti itu. Kita hapus terlebih dahulu. Daerah asal yang memenuhi adalah min 1 ya. Min 1, karena kan min 2 ini tidak termasuk ya. Karena tidak ada sama dengan. Seperti itu. Yang termasuk lagi apa? F0 ya, karena hasilnya ini min 3. Masih termasuk kan ya. Yang ini 17 ya. Masih termasuk. Karena ini ada sama dengannya ya. Jadi termasuk. Nah, berarti yang termasuk ini adalah yang ini ya. Ini adalah daerah asalnya ya. Daerah asal. Tapi yang dicari adalah daerah hasilnya. Kalau daerah hasilnya tentu saja berarti min 7, min 3, 1, 5, 9, 13, dan 17. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya 4. Jelaskan cara menentukan rumus fungsi jika diketahui fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan ax plus b dengan f-1-nya sama dengan 2 dan f2-nya sama dengan 11. Pembahasannya, fx sama dengan ax plus b, maka kita lihat lagi ya, f-1-nya sama dengan 2. Berarti 2 sama dengan a dikali min 1 ditambah 2 ya. Kalian tinggal masukkan saja, ganti ini x-nya dengan min 1 ya. Oke, selanjutnya 2 sama dengan min A plus B. Ini untuk persamaan yang 1. Sekarang F2-nya. F2 min sama dengan 11 ya. Jadi 11 sama dengan A dikali 2 ditambah B. Maka 11 sama dengan 2A ditambah B. Ini untuk persamaan yang kedua. Kita eliminasikan fungsi 1 dan 2 untuk menghilangkan B-nya ya. Karena B di sini 1, di sini 1 juga ya. Maka 2 sama dengan min A plus B. 11 sama dengan 2A ditambah B. Kita kurangin ya, biar si B-nya hilang. 2 dikurang 11 sama dengan min 9 ya. 2 dikurang 11 sama dengan min 9. Setelah itu min A dikurang dengan min 2A. Jadi min 3A ya. Setelah itu pindah ruas ya, dari perkalian menjadi pembagian ya. Min 9 dibagi dengan min 3 sama dengan A. Maka 3 sama dengan A ya. Min dibagi dengan min, maka hasilnya positif ya. Seperti itu. Selanjutnya substitusikan A sama dengan 3 yang udah dapat ya ke persamaan fungsi pertama. Fungsi pertama adalah yang ini ya. Ini fungsi pertama. Jadi 2 sama dengan min A plus B. Jadi 2 sama dengan min 3 ditambah B. Maka 2 sama dengan min 3 tambah B. Karena ini pindah ruas ya. Dari negatif ke kanan menjadi positif. 2 plus 3 sama dengan B. Maka 5 sama dengan B. Nah, ini udah ketemu nih. A-nya berapa, B-nya juga berapa ya. Jadi rumus fungsinya, rumus umumnya adalah AX plus B. Maka kita ganti saja. Jadi Fx sama dengan AX plus B. Fx sama dengan 3x plus 5 ya. Seperti itu. Dari A-nya 3, B-nya 5. Nah, selesai nih. Jadi rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3x plus 5. Selanjutnya nomor 5. Diketahui suatu fungsi f dengan domain A sama dengan 6, 8, 10, 12 dan kodomain himpunan bilangan asli. Persamaan fungsinya adalah Fx sama dengan 3x min 4. Tentukan F6,
F8, F10, dan F12. Nilai simpulan apa yang dapat kalian peroleh? Yang B, nyatakan fungsi tersebut dengan tabel. Yang C, tentukan daerah hasilnya. Yang D, nyatakan fungsi tersebut dengan grafik. Pembahasannya, A, Fx sama dengan 3x min 4. Maka F6 sama dengan 3 dikali 6 min 4. Jadi F6 sama dengan 18 min 4. Jadi F6 sama dengan 14 ya. Ini F6-nya dan sini 6-nya ya, dari mana? Kalau kalian bingung, dari sini nih, dari anggota himpunan A ya. Selanjutnya kita coba yang 8 ya. F8 sama dengan 3 dikali 8 min 4. Maka 24 dikurang 4 hasilnya 20. Sekarang F10. F10 sama dengan 3 dikali 10 dikurang 4. Sama dengan 30 dikurang 4, maka hasilnya 26. Sekarang F12 sama dengan 3 dikali 12 dikurang 4. Maka F12 sama dengan 36 dikurang 4, maka hasilnya 32 ya. Kesimpulannya apa? Karena ditanyakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah fungsi fx merupakan fungsi satu-satu dan nilainya semakin besar, seperti itu. Untuk yang B, tabel fungsinya seperti ini ya. X-nya 6, maka fx-nya 14. Jika f-nya nanti 8, maka fx-nya 20 dengan titiknya 8,20. Untuk f-nya 10, maka hasilnya 26. Untuk titiknya 10,26. Untuk F12, maka hasilnya 32, jadi titiknya 12,32 ya. Untuk yang B. Yang C, daerah hasilnya. Daerah hasilnya berarti 14, 20, 26, 32. Nah, R ini adalah range ya. Ingat ya, daerah hasil itu atau range. Selanjutnya yang D, nyatakan fungsi tersebut dengan grafik. Ini grafiknya ya. Kalau kalian tarik garis lurus seperti ini ya. Ini kan 6,14 ya, bener ya. Kalian ini adalah garis yang sejajar nantinya. Seperti ini nih. Kita hapus dulu. Nah, jadi garisnya seperti ini. Oke, selanjutnya 6 diketahui suatu fungsi H dengan rumus Hx sama dengan Ax plus 9. Nilai fungsi H untuk X sama dengan 3 adalah min 6. Jadi H3-nya itu adalah min 6 ya. Coba tentukan nilai fungsi H untuk X sama dengan 6. Yang B, tentukan rumus fungsi H. Jelaskan caramu. Yang C, berapa nilai elemen domain yang hasilnya positif. Pembahasan. Untuk mencari nilai A, maka Hx sama dengan Ax plus 9. Di mana X-nya sama dengan 3 dan nilainya min 6. Maka H3 ya, dari rumus ini ya, H3 kita ganti X ini menjadi 3. Jadi H3 sama dengan A dikali 3 plus 9 sama dengan 6. Nah, sama dengan 6 ini ya nilainya. Jadi 3A ditambah 9 sama dengan min 6. Jadi 3A sama dengan min 9, min 6 min 9 ya. Pindah ruas ya, dari kiri yang positif menjadi negatif di kanan. Selanjutnya, maka 3A sama dengan min 15. A sama dengan min 15 dibagi 3. Maka A-nya min 5. Jadi Hx-nya sama dengan Ax plus 9. Kita ganti A-nya ya. Jadi Hx sama dengan min 5x plus 9. Nah, ini adalah yang sebenarnya untuk B-nya ya. Kayaknya kita kebalik dalam mencarinya ya sebenarnya. Ini harusnya di A dan yang A menjadi B ya sebenarnya. Oke, sekarang kita untuk yang A-nya nih yang seperti ini. Nilai fungsi H untuk X sama dengan 6. Maka X sama dengan min 5x plus 9. Nah, Hx sama dengan min 5x plus 9 ya. Jadi kita ganti saja X-nya menjadi 6 ya. Kita substitusikan. Jadi H6 sama dengan min 5 dikali 6 ditambah 9. Jadi H6 sama dengan min 30 plus 9. Jadi H6-nya sama dengan min 21 ya. Oke, udah ketemu nilainya. Selanjutnya, jadi nilai fungsi H untuk X sama dengan 6 adalah min 21. Seperti itu. Untuk yang C, berapakah nilai elemen domain yang hasilnya positif? Oke, nilai elemen domain Hx sama dengan min 5x plus 9. Karena ini
positif ya, maka harus lebih dari 0. Jadi min 5x plus 9 lebih dari 0 ya, untuk hasilnya positif. Kita pindah ruaskan yang si min 9. Kalau pindah ruas, maka tandanya tidak berbalik ya. Kalau dibagi, tandanya berbalik. Misal, ada 5x, di sininya 3 misalkan ya. Nah, kalau dia 5-nya pindah ke kanan, maka tandanya juga harus pindah ke kanan. Dan dibagi 3/5 seperti ini ya tandanya. Oke, berarti kalau seperti ini gimana? Berarti x kurang dari min 9 per min 5. Maka x sama dengan, maaf ya, x kurang dari 9 per 5 ya. Seperti itu. Jadi nilai elemen domain yang hasilnya positif adalah x kurang dari 9 per 5 atau 1/4/5. Ini juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang nomor 7, fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Nah, ini rumus fungsi umum ya. Jika f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan min 7, tentukanlah a nilai a dan b, yang b persamaan fungsi tersebut. Oke, ke pembahasan. f4 sama dengan 5, f-2 sama dengan min 7. A mencari nilai a dan b ya. Pertama-tama, f4 sama dengan a kali 4 tambah b sama dengan 5. Dari sini ya, dimasukkan 4-nya ke sini. Jadi kan x-nya kita ganti 4, berarti f4 di mana a dikali 4 ditambah dengan b ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, karena ini nilainya 5, maka di sini nilainya sama dengan 5 ya. 4a ditambah b sama dengan 5. Maka ini untuk persamaan yang pertama. Untuk f-2 sama dengan a-2 ditambah b sama dengan min 7. Ini ya, min 2. Jadi min 2a plus b sama dengan min 7. Ini untuk persamaan kedua. Kita eliminasikan persamaan fungsi 1 dan 2. Jadi 4a plus b sama dengan 5. Untuk yang persamaan kedua, min 2a plus b sama dengan min 7 ya. Kita kurangkan untuk menghilangkan yang b-nya. Jadi min a dikurang min 2a, maka hasilnya 6. Kenapa? 4a min dikali min, itu hasilnya positif ya. Nah, seperti ini, makanya 6a. Sekarang untuk yang 5 juga sama ya. 5 dikurang min 7 ya. 5 min dikali min itu plus, maka 5 plus 7 12 ya, seperti itu. Jadi a sama dengan, ini pindah ruas ya, karena perkalian pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Berarti a sama dengan 12 dibagi 6, maka a sama dengan 2. Substitusikan a sama dengan 2 ke persamaan fungsi yang pertama ya. Ingat ya, 4a plus b sama dengan 5 ya. Jadi 4a plus b sama dengan 5, maka 4 dikali 2 ditambah b sama dengan 5. Jadi 8 ya, ini 8. Ini ada kesalahan ya, 8 tambah b sama dengan 5. Maka b sama dengan 5 dikurangin 8 ya. Maka b sama dengan min 3 ya, seperti itu. Jadi nilai a dan b adalah 2 dan min 3 ya. Ini min 3 nih. Min 3 ya, ini min 3. Oke, selanjutnya persamaan fungsinya berarti 2x min 3 ya. Jadi persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 3. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, 8. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 min 3x dengan daerah hasilnya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Pembahasannya, fx sama dengan 5x min 5 min 3x ya, maaf. Selanjutnya, daerah asalnya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Mencari range. Oke. Kita misalkan x sama dengan min 2 ya dari sini. Maka kita masukkan ke fx sama dengan min 5 min 3x. Jadi f min 2 sama dengan 5 dikurang 3 dikali dengan min 2. Jadi hasilnya 11 ya.
titiknya min 2,11. Untuk X sama dengan min 1, maka hasilnya itu min 8 ya. Jadi gini, ini min dikalikan dengan min, maka hasilnya positif, seperti itu. Untuk yang X min 1 titiknya berapa? Min 1,8. Selanjutnya, X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 5 ya. Sekarang titiknya 0,5. Untuk X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 2. Jadi titiknya 1,2. Untuk X-nya 2, maka F2-nya sama dengan min 1, titiknya 2,-1. Untuk X sama dengan 3, maka F3-nya nilainya adalah min 4, titiknya 3,-4, seperti itu. Tabelnya seperti apa? Tabelnya seperti ini ya. Jika X-nya min 2, maka hasilnya 11. Titiknya berapa? Min 2,11. Seperti itu ya. Jika X-nya min 1, maka hasilnya nilainya adalah 8. Untuk titiknya min 1,8. Untuk X0-nya, maka hasilnya 5 ya. Titiknya 0,5. Jika X-nya 1, maka hasilnya 2. Untuk titiknya 1,2. Untuk X-nya 2, maka hasilnya min 1. Untuk titiknya 2,-1. Untuk X-nya 3, hasilnya min 4, maka titiknya 3,-4. Seperti itu ya. Ini baru yang B. Dan masih ada lagi ya, ini baru buat tabel doang. Sekarang himpunan pasangan berurutannya. Himpunan pasangan berurutannya min 2,11 ya. Min 1,8, 0,5. 1,2, 2,-1, 3,-1, seperti itu. Untuk yang B, kita lihat dari himpunan pasangan berurutannya saja ya. Nah, ini adalah gambar grafik fungsinya. Ini A di sini ya, ke B, ke C, ke D, ke E, dan ke F. Nah, ini gambar yang lebih jelasnya seperti ini. Oke. Selanjutnya nomor 9, diketahui fungsi f(x) sama dengan ax plus b jika f2 sama dengan min 2 dan f3 sama dengan 13. Tentukan nilai f4. Pembahasannya f2 sama dengan min 2, f3 sama dengan 13, maka mencari nilai a dan b itu kita tinggal masukkan saja ya, substitusikan jika f2 ya, berarti x-nya diganti dengan 2. Seperti itu, berarti a dikali 2 ditambah b. Hasilnya berapa nilainya? Min 2, berarti sama dengan min 2. Seperti itu ya. Jadi kita lanjut lagi ke sini. Jadi 2A ditambah B sama dengan min 2. Ini untuk persamaan yang pertama. Sekarang F3 ya. F3 sama dengan A dikali 3 ditambah B sama dengan 13. Maka 3A ditambah B sama dengan 13. Ini untuk persamaan yang kedua. Kita eliminasikan persamaan fungsi 1 dan 2. 2A ditambah B min 2. 3A tambah B sama dengan 13, maka kita kurangkan untuk menghilangkan B-nya. Jadi min A dikurang min 15. Jadi A sama dengan min 15 per min 1. Jadi A sama dengan 15. Kalau satunya ini dari mana? Kalau kalian bingung, sebenarnya A ini sama dengan 1A, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan substitusikan A sama dengan 15 ke persamaan pertama. Seperti itu ya. Jadi 2A tambah B sama dengan min 2. Jadi 2 dikali 15 tambah B sama dengan min 2. Jadi 30 plus B sama dengan min 2. Maka B sama dengan min 2 dikurang 30. Jadi B sama dengan min 32. Nilai A dan B adalah 15 dan min 32. Rumus fungsinya fx sama dengan ax plus B. Maka fx sama dengan 5x min 32. Jadi nilai fx sama dengan F4 ya. Nilai F4 karena yang dicari adalah F4-nya. F4 sama dengan 15 dikali 4. Tinggal masukkan saja ya ke sini. Min 32. Jadi F4 sama dengan 60 dikurang 32. Jadi F4 sama dengan 28. Jadi nilai F4 adalah 28. Seperti itu. Diketahui fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan min 3x plus 6a. Tentukan bayangan dari min 3 dan 2. Yang B, jika fa sama dengan min 9, tentukan nilai a. Pembahasan fx sama dengan min 3x plus 6, a bayangan dari min 3 dan 2. Bayangan dari x
oleh F ditulis Fx. F min 3 sama dengan min 3 dikali min 3 plus 6 dari sini ya. Karena fungsinya ini ya. Jadi kalian tinggal ganti saja bayangannya. Seperti itu. Selanjutnya sama dengan 9 plus 6 sama dengan 15 ya. Jadi bayangan min 3 adalah 15. Ini 15 ya. Untuk F2 sama dengan min 3 dikali 2 plus 6 sama dengan min 6 tambah 6 sama dengan 0 ya. Jadi bayangan dari 2 adalah 0. Yang B, menentukan nilai A jika FA sama dengan min 9 ya. Berarti Fx sama dengan min 3x plus 6. Maka kita ubah FA sama dengan min 3A plus 6 min 9 ya. Jadi X-nya diganti sama A, tapi min 9 seperti itu. Jadi min 3A sama dengan min 9 dikurang 6, maka min 3A sama dengan min 15, A sama dengan min 15 per min 3. Jadi A-nya sama dengan 5. Jadi nilai A-nya adalah 5. Untuk nomor 11, jika A sama dengan X di mana min 2 kurang dari X kurang dari 6, di mana X anggota himpunan B dan B itu sama dengan X di mana X bilangan prima yang kurang dari 11. Tentukan A banyaknya pemetaan dari A ke B dan B banyaknya pemetaan dari B ke A. Pembahasannya ya seperti ini. Untuk A ini ya, karena min 2 X sampai dengan 6 berarti min 2 dan 6 ini tidak termasuk ya, karena tidak ada sama dengannya. Jadi min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berbeda jika dia ada X seperti ini ya. Kurang dari sama dengan. Maka si min 2-nya ini termasuk ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, seperti itu. Untuk NA-nya sama dengan 7 ya. Jadi ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang B. X-nya kurang dari 11 ya untuk bilangan prima. Bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7. Jadi NB-nya ada 4. Yang A banyaknya pemetaan dari A ke B sama dengan NB pangkat NA. Jadi sama dengan 4 pangkat 7 sama dengan 16.384. Jadi banyaknya pemetaan dari A ke B adalah 16.384. Yang B, banyaknya pemetaan dari B ke A sama dengan NA dipangkatkan dengan NB ya. Jadi sama dengan 7 pangkat 4, maka hasilnya 2401. Jadi banyaknya pemetaan dari B ke A adalah 2401. Untuk 12, fungsi N dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real didefinisikan dengan grafik sebagai berikut. Nyatakan fungsi di samping dengan cara A. Pemasangan berurutan, B. Diagram panah, C. Tabel. Oke, pembahasannya, domainnya sumbu Y, kodomainnya sumbu X. Kita akan ambil bilangan bulat saja. A. Pasangan berurutannya min 2. Ini ya, lihat ya titiknya. Min 2. Artinya sini min 2,2 ya, min 2,2 min 1, min 2 ya, karena ini dibalik ya, lihat dibalik ininya. Terus 0, min 3,25 ya. Jadi ini kita permisalin, ini 1/4 ya, 3/4 ya, atau min 3,25. Selanjutnya diagram panahnya maka akan menjadi min 2 ke 2, min 1 ke min 2, 0 ke min 3,25, 1, ke min 2, dan 2 ke 2 ya. Seperti ini ya diagram panahnya. Oke, selanjutnya ke tabelnya. Untuk tabelnya seperti ini. Min 2 ke 2 maka min 2,2, min 1 ke min 2 maka min 1, min 2, 0 ke min 3,25 maka 1, maaf ini 0, min 325 ya. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya 1 ke min 2 maka 1 min 2, 2 ke 2 maka hasilnya 2 ke 2 titiknya. Nah, ini seterusnya ya, karena ini masih berlanjut. Kalau ada tanda panah ini berarti ini masih berlanjut ya. Selanjutnya ke 13, fungsi F didefinisikan pada bilangan bulat yang memenuhi F1-nya sama dengan 2016 dan F1 plus F2 plus sampai dengan plus Fn sama dengan N kuadrat
Fn untuk semua n lebih dari 1. Hitunglah nilai F 2016. Nah, ini adalah soal OSP SMP 2016 ya. Soal Olimpiade. Untuk pembahasannya, F1 plus F2 sama dengan N kuadrat kali F ya. Karena di sini ya. Nih, kalau kita ganti ininya 2 nantinya, maka F1 sama dengan 2600 ya. Ini masih diketahui di soal. Kita buat lagi ya, F1 plus F2 sama dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, F2 ya. Kenapa? Karena lihat ini N ya. Jika di sini, ini kan N ya, berarti kalau di sininya 2, N sama dengan 2, maka nanti di sininya 2 juga, 2 pangkat 2, di sini juga 2 ya, seperti itu. Maka 2000, karena F1-nya 2016 ya, F1-nya 2016, maka kita bisa substitusikan 2016 tambah F2 sama dengan 4 F2. Nah, 2016 sama dengan pindah ruas ya F2-nya, jadi 4 F2 dikurang F2 ya. Jadi 2014 sama dengan 3 F2. Kenapa? Sebenarnya di sini ada satunya ya, 1 dikali F2 sama saja ya. Jadi 4 dikurang 1 itu 3 ya. Oke, selanjutnya pindah ruas ya. Jadi 1/3 dikali dengan 2016 sama dengan F2 ya. Nanti kalau misalkan di sini ada lagi ya, kayak 2016 per 4 berarti sama dengan 4 ya. Misalkan di sini 4 lah istilahnya ya. Misalkan ya. Berarti 1/4 dikali dengan 2016 seperti itu ya. Oke, kita hapus saja. Jadi F1 plus F2 plus F3 sekarang sama dengan 3 kuadrat F3. Jadi untuk 2016 plus 1/3 2000 dikali dengan 2016 ya. Ini F2-nya. Plus F3 sama dengan 9 kali F3. Jadi karena ini sebenarnya dikali dengan 1/1 aja juga sama ya. Jadi 1 saja nggak apa-apa ditulisnya. Seperti itu. Jadi 1 plus 1/3 2006 dikali 2016 sama dengan F9 F3 dikurang F3. Oke, selanjutnya jadi 1 tambah 1/3 ini hasilnya 4/3 ya. Kenapa? Misalkan 1 ini kan per 3 ya. Dikali dengan 3. Ditambah 1/3. 3 dikali 1 itu 3 ya. 3/3 ditambah 1/3. Makanya jadi 4/3 ya. Oke, selanjutnya. Jadi 4/3 dikali 2016 sama dengan 8 F3. Jadi 1/8 dikali dengan 4/3 dikali dengan 2016 sama dengan F3. Maka F3-nya itu 1/6 dikali 2016. Selanjutnya untuk F4 ya, kita cari F4-nya. F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 sama dengan 4 kuadrat F4 ya. Kenapa ini semuanya 1, 2, 3, 4? Karena di mana N-nya ini harus lebih dari 1 ya. Selanjutnya 2016 ditambah 1/3 2016 tambah 1/6 dikali 2016. Kalian lihat merahnya aja ya. Kalau nggak ada merahnya F4 seperti ini, ya udah kita tulis seperti itu ya. Sama dengan 16 F4. Jadi sama seperti tadi, kalau 2016 doang itu 1/1 atau 1 ya. Jadi 1 plus 1/3 ditambah 1/6 dikali dengan 2016 sama dengan 16 F4 dikurang F4. Jadi 1 dikali 6 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1/6. 2016 sama dengan 15 F4. Sekarang berarti kita hasilkan menjadi 9/6 dikali 2016 sama dengan 5F4. Jadi 1/15 dikali 9/6 dikali 2016 sama dengan F4. Jadi 1/10 dikali 2016 sama dengan F4. Kita udah dapat ya. Untuk yang F1 ini kan 2016 berarti 1. Ini 3, ini 6. Dan F4-nya 10 ya. Kita lihat lagi. 1 ke 3 itu bedanya plus 2. 3 ke 6 itu plus 3. 6 ke 10 itu plus 4 naiknya ya. Tapi kalau kita tingkat 2 lagi kita cari ya, maka plus 1 juga ya. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Kita A sama dengan 1 ya. A sama dengan 1, B sama dengan 2 ya. Plus 2, kita tulis aja 2. C-nya plus 1. Jadi ini adalah rumusnya ya. Jadi UN sama dengan A plus N min 1B
ini dikali ya. Ditambah N-1 dikali N-2 C per 2 ini dikali juga ya. Jadi sama dengan kita masukkan yang A, B, C-nya. 1 plus N-1 dikali 2 ditambah N kuadrat min 3N plus 2 dikali dengan 1 per 2. Kalau kalian bingung ini dapat dari mana, N dikali N itu N kuadrat ya. N dikali min 2 jadi min 2N. Min 1 dikali N itu min N ya. Min 2 dikali min 2, min 1 dikali min 2 maka plus 2 ya. Makanya 3N ya di sini. Seperti itu. Jadi 1 plus 2N ya. 2 dikali N 2N. 2 dikali min 1 min 2. Seperti itu ya. Sekarang ini juga sama seperti yang tadi dimasukkan. Setengah dikali N kuadrat maka 1 per 2 N kuadrat. 1 per 2 dikali min 3N maka min 3 per 2N. 1 per 2 dikali dengan 2 maka hasilnya 1 ya, dicoret seperti ini ya. Maka hasilnya 1. Oke. Selanjutnya. Jadi kita rubah ya, kita rapikan lagi 1 plus 1 min 2 ditambah 1 per 2 N kuadrat tambah 2N min 3 per 2N. Jadi hasilnya 1 per 2 N kuadrat tambah 1 per 2N ya. Ini 1 tambah 1 2 dikurang 2 maka habis ya, makanya ini habis. Setelah itu 2N min 3 per 2. Nah, kalau kalian bingung 2 dikurang 3 per 2 kenapa hasilnya 1 per 2? Maka kita bisa menyamakan penyebutnya menjadi 2, di mana 2 ini nantinya dikalikan dengan 2 karena tidak ada bawahnya ya. Ini 3, jadinya 4 dikurang 3 per 2, makanya 1 per 2 seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi U 2016-nya itu sama dengan berapa? Ini kan UN ya, diganti N-nya dengan 2016, maka hasilnya F 2016-nya itu 2016 per 1 per 2 dikali 2016 pangkat 2 ditambah 1 per 2 dikali dengan 2016. Sama dengan 2016 per 2016 dikali 2016 per 2 tambah 1 per 2. Maka sama dengan 1 per 2017 per 2 ya, seperti itu. Jadi sama dengan 2 per 2017. Kenapa? Ini sama aja 1 berbanding 2017 per 2. Kalau mau dikalikan berarti tinggal dibalikan ya. Jadi sama dengan 1 dikali 2 per 2017 ya. Maka hasilnya 2 per 2017. Kita hapus lagi. Jadi nilai F 2016 adalah 2 per 2017 seperti itu. Untuk yang 14, sebuah rumah mempunyai bak penampungan air melalui sebuah pipa air dialirkan dari bak penampungan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 3 menit adalah 23 liter dan setelah 7 menit adalah 47 liter. Volume air dalam bak setelah dialiri air selama T menit dinyatakan sebagai FT sama dengan F0 ditambah AT dalam bentuk liter, dengan F0-nya adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan A adalah debit air yang dialiri setiap menit. Yang A tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. Yang B berapa volume air dalam bak mandi setelah 15 menit. Oke, untuk yang volume airnya FT sama dengan F0 ditambah A dikali T. Maka F3 ya, F3 ini dari sini ya, F3 sama dengan F0 ditambah A3 sama dengan 23 liter ya. Jadi ini volumenya. Jadi F0 tambah 3A sama dengan 23. Ini untuk persamaan 1. Sekarang kita yang ke F7-nya. F7 sama dengan F0 ditambah A dikali 7 sama dengan 47 liter ya. Jadi F0 plus 7A sama dengan 47. Ini untuk persamaan yang kedua. Eliminasikan persamaan 1 dan 2. F0 tambah 3A sama dengan 23. F0 tambah 7A sama dengan 47. Kita kurang untuk menghilangkan F0-nya, maka min 4A sama dengan min 2A. Maka min 4A sama dengan min 24. Maka hasilnya A sama dengan min 24 per min 4 ya. Jadi A sama dengan 6 ya, seperti itu. Selanjutnya substitusikan A sama dengan 5 ke persamaan 1. Jadi F0 ditambah 3A sama dengan 23. A-nya kita ganti dengan 6. Jadi F0 tambah 3 dikali 6 sama dengan 23. F0 tambah 18 sama dengan 23. Jadi F0 sama dengan 23 dikurang 18. Jadi F0 sama dengan 5. Jadi volume
awal bak adalah 5 liter. Rumus fungsinya, kalau kita buat rumus fungsi ya, FT sama dengan 5 ditambah AT. Jadi sebenarnya untuk hasil A ini aja ya. Tapi kita akan membuat karena di sini B-nya berapa volume air dalam bak mandi setelah 15 menit ya. Volume bak setelah 15 menit jadi A sama dengan 15 dikurang yang akhirnya ini adalah 7 ya. Bukan yang dikurang dengan 3-nya, tapi yang liter akhirnya 7 ya. Jadi A sama dengan 6. F15 sama dengan 5 ditambah 6 dikali dengan 15 ya dari sini ya. A-nya kita ganti jadi 6 seperti itu. Jadi F15 sama dengan 5 ditambah 10. Jadi F15 sama dengan 95 ya. Jadi volume bak setelah 15 menit adalah 95 liter seperti itu. Untuk nomor 15, perhatikan gambar berikut ya, ada telur dengan ininya ya, wadahnya. Berikut merupakan contoh fungsi dan bukan fungsi dari gambar di atas. Yang A, relasi telur ke wadah disebut dengan fungsi. Mengapa? Oke, yang kita bahas ya. Karena setiap anggota himpunan A dapat memetakan satu-satu ke anggota himpunan B. Untuk yang B, sedangkan relasi dari wadah ke telur disebut dengan bukan fungsi. Gambar 3.110 dan 3.111. Mengapa? Karena anggota A hanya dapat memetakan satu anggotanya ke anggota himpunan B. Oke, selesai ya semuanya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.